Dalam materi mengembangkan isi teks eksposisi, di sini ada dua pembahasan. Pembahasan pertama ada melengkapi tesis dengan argumen yang mendukung, dan pembahasan yang kedua ada menyampaikan kembali gagasan dalam teks eksposisi dengan bahasa yang berbeda. Kita ke pembahasan pertama dulu, yaitu melengkapi tesis dengan argumen yang mendukung. Eksposisi dikembangkan berdasarkan gagasan-gagasan pokok yang dinyatakan dalam tesis atau pernyataan pendapat. Untuk menguatkan pendapat tersebut, digunakanlah argumen-argumen. Tesis yang disampaikan merupakan gagasan pokok yang dikembangkan menjadi sebuah paragraf utuh dengan menambahkan gagasan-gagasan penjelas berupa argumen. Di sini ada pengertiannya dari gagasan pokok dan gagasan penjelas. Gagasan pokok merupakan ide dasar atau sebuah inti pembahasan yang tertulis di dalam paragraf. Biasanya gagasan pokok ini terletak pada awal kalimat yang disebut paragraf deduktif atau di akhir kalimat yang disebut paragraf induktif. Sedangkan gagasan penjelas adalah kalimat yang dikembangkan untuk menjelaskan gagasan utama. Perhatikan contoh gagasan pokok dan gagasan penjelas pada teks eksposisi yang berjudul Pembangunan dan Kerusakan Lingkungan. Di sini sudah ada contohnya. Gagasan pokoknya di sini tertulis, bumi saat ini sedang menghadapi berbagai masalah lingkungan yang serius. Kemudian untuk menjadi sebuah paragraf utuh dibutuhkan yang namanya gagasan penjelas. Gagasan penjelas yang berisi kalimat-kalimat untuk menjelaskan dari gagasan pokok ini. Bisa dilihat sendiri contohnya. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu menyampaikan kembali gagasan dalam teks eksposisi dengan bahasa yang berbeda. Menyampaikan kembali gagasan dalam teks eksposisi dengan bahasa yang berbeda merupakan sebuah teknik untuk menyajikan kembali gagasan dari sebuah teks eksposisi dengan bahasa yang sama sekali berbeda, namun tidak mengubah inti dari gagasan maupun teks asli. Hal ini dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Langkah pertama, menentukan gagasan-gagasan penting dari teks eksposisi. Yang kedua, menentukan inti dari gagasan-gagasan tersebut. Yang ketiga, menentukan hubungan antar gagasan. Dan yang terakhir adalah menyajikan kembali gagasan-gagasan tersebut dalam bentuk dan bahasa yang baru tanpa merubah sedikit pun inti dari gagasan tersebut. Selanjutnya di sini ada contoh menyampaikan kembali gagasan pokok yang terdapat dalam teks eksposisi berjudul Pembangunan dan Kerusakan Lingkungan. Di sini bisa dilihat sendiri. Di sebelah kiri ini adalah penyampaian dalam bentuk teks eksposisinya. Tulisannya masih seperti semula. Kemudian yang di sebelah kanan ini adalah penyampaian dengan bahasa yang berbeda. Kalimatnya sudah berubah, namun inti dari gagasan pokok yang ada di teks eksposisi sebelum dirubah menjadi penyampaian dengan bahasa yang berbeda itu masih tetap sama. Tidak merubah inti dari gagasan teks tersebut. Bisa dilihat sendiri contohnya. Baik, demikian materi mengenai mengembangkan isi teks eksposisi. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas materi mengenai C. Menelaah struktur dan kebahasaan teks eksposisi. Sekian dan terima kasih. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Saya akhiri pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di pertemuan minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.